Emas seolah selalu jadi salah satu primadona pilihan aset buat investasi. Apalagi di tahun 2020 di tengah kondisi pandemi kayak sekarang, harga emas malah cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Gak heran kalau permintaan jual beli emas meningkat dan jadi pilihan populer di masyarakat, gak terkecuali buat generasi milenial. Nah, tapi di sisi lain, sebenarnya boleh nggak sih jual beli atau cicil emas menurut ajaran Islam? Gak perlu basa-basi lagi, let's find out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syar'i, tempat belajar alternatif ekonomi syariah yang kekinian mulai dari dasar sampai penerapannya sehari-hari. Dan di episode kali ini kita bakal belajar tentang salah satu pertanyaan yang paling banyak masuk dari geng Syar'i, yaitu tentang boleh atau enggaknya jual beli dan cicil emas menurut ajaran Islam. Nah, kayak yang kita tahu di episode belajar syari tentang riba, emas itu termasuk salah satu jenis barang ribawi bareng perak, kurma, gandum, syair, dan garam. Di mana 6 barang ribawi ini didasarin sama hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan dibayar kontan. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa." Hadis riwayat Muslim nomor 1584. Lalu di hadis lainnya Rasulullah juga bersabda, "Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan." Hadis riwayat Muslim nomor 1587. Nah, kayak yang kita udah pelajarin di video belajar syari sebelumnya, berdasarkan hadis ini, pertukaran atau jual beli barang ribawi itu punya syarat yang harus dipenuhi biar kita terhindar dari riba fadl atau riba nasiyah. Simpelnya, syarat pertama yaitu kedua barang itu harus sama ukurannya atau tamatsul. Yang kedua harus tunai atau langsung serah terima atau hulul. Nah, syarat 1 dan 2 itu wajib terpenuhi buat barang ribawi yang sama jenisnya. Misalnya, nuker emas 21 karat 10 gram sama emas 24 karat 10 gram secara tunai. Meskipun beda karatnya, tapi karena sejenis, ini dilakuin buat menghindarin dari riba fadl karena adanya tambahan sama riba nasiyah karena adanya penundaan. Sementara kalau beda jenis tapi masih satu kelompok ilah, itu cuman wajib harus tunai. Misalnya 100 gram perak sama 10 gram emas secara tunai, atau 100 kg gandum sama 120 kg kurma secara tunai. Ini dilakuin buat ngehindarin riba nasiyah karena adanya penundaan. Nah, sementara kalau misalkan beda jenis dan beda kelompok ilahnya, maka boleh nggak sama ukurannya dan boleh nggak tunai. Contohnya kayak beli 100 kg kurma sama 10 gram emas. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apakah barang ribawi itu cuman sebatas 6 jenis barang tadi aja, atau ada barang lainnya yang masih termasuk jenis barang ribawi? Nah, buat jawab pertanyaan itu, para ulama nentuinnya pakai pendekatan sebab hukum alias ilah dari dalil yang udah ada, misalnya kayak hadis riwayat Muslim yang tadi udah kita baca. Nah, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, 6 barang ribawi itu sebenarnya dibagi jadi 2 ilah atau sebab. Pertama, setiap barang yang bisa ditimbang kayak emas dan perak itu termasuk ke dalam barang ribawi. Terus yang kedua, setiap barang yang bisa ditakar kayak gandum, syair, kurma, dan garam itu juga masih termasuk barang ribawi. Nah, kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ini, maka besi atau semua barang yang bisa ditimbang itu termasuk barang ribawi. Sementara menurut pendapat lain dari Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Ibnu Taimiyah, sebab hukum larangan transaksi emas dan perak dalam nash itu karena keduanya merupakan alat tukar dan standar harga atau saman untuk barang lainnya. Jadi kalau tadi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad besi masih termasuk barang ribawi karena bisa ditimbang, maka kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Ibnu Taimiyah, besi justru nggak termasuk barang ribawi karena dianggap beda ilah atau sebab kelompok dibanding emas atau perak sebagai alat tukar atau saman. Sementara itu untuk keempat benda lainnya, para ulama ini berbeda pendapat akan sebab hukumnya.
Nah, adapun terkait dengan detail beda pendapat dan cara bedain barang ribawi zaman Cigem, bakal kita bahas di episode lainnya ya. Oke, balik lagi. Jadi, kayak kasus besi tadi, maka penentuan ilah atau kelompok sebab barang ribawi itu jadi penting banget buat kita tahu, karena bakal jadi dasar penentu hukum apakah barang yang kita tukar atau jual beli itu boleh beda ukuran atau enggak, dan boleh kita cicil atau enggak. Makanya, kalau kita tarik lagi contohnya ke kasus emas dan perak tadi, yang dianggap masuk barang ribawi karena punya ilah sebagai alat tukar atau saman, maka uang kartal alias uang kertas atau uang logam yang biasa kita pakai sehari-hari itu juga masih termasuk barang ribawi didasarin sama ilah atau sebab hukum yang sama kayak emas dan perak sebagai saman. Nah, setelah itu, disinilah kemudian yang jadi dasar perbedaan pendapat para ulama tentang boleh atau enggaknya kita buat cicil emas sama uang. Karena kalau emas dan uang kartal yang kita pakai itu dianggap satu kelompok ilah sebagai saman, maka syarat ketika kita jual beli atau tukar-menukar itu boleh beda jumlah atau ukurannya, tapi wajib harus tunai alias nggak boleh dicicil. Karena kalau sampai ada penundaan penyerahan salah satunya alias nggak tunai, maka transaksi ini masuk ke dalam riba nasiah. Nah, pendapat kalau uang kartal masih satu kelompok sama emas atau perak, ini jadi pendapat kebanyakan para ulama termasuk pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tapi kemudian ada juga sebagian ulama yang berpendapat kalau emas dan perak di zaman sekarang itu fungsinya nggak lagi dianggap jadi alat tukar kayak zaman dulu. Nah, pendapat para ulama ini salah satunya merujuk sama pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Di mana menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ikhtiyarat, kurang lebih beliau berpendapat, boleh kita jual beli perhiasan dari emas dan perak sama emas dan perak lagi tanpa syarat harus sama kadarnya, dan kelebihannya dijadiin sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan baik jual beli itu tunai ataupun tangguh, asalkan selama perhiasan tersebut gak dimaksudin buat jadi harga atau uang. Jadi, kalau menurut pendapat ini, boleh kita beli 10 gram emas perhiasan pakai 15 gram emas yang diakuin sebagai uang, baik itu tunai ataupun cicil, meskipun keduanya sama-sama emas. Sementara itu, menurut Ibnul Qayyim, perhiasan dari emas atau perak itu udah rubah statusnya jadi jenis pakaian dan barang, bukan lagi dianggap jenis harga atau uang. Jadi menurut Ibnul Qayyim gak berlaku lagi aturan riba antara perhiasan dalam bentuk emas sama uang dalam bentuk emas. Sama kayak gak ada aturan riba dalam jual beli uang sama barang biasa. Alasannya, karena dengan kita sengaja bikin emas buat tujuan perhiasan, itu udah beda tujuannya sama bikin emas buat dijadiin uang. Dan emang tujuan emas perhiasan itu dibikin buat dijual beliin. Maka menurut para ulama yang merujuk sama dua pendapat ini, hal ini dijadiin dasar bolehnya nyicil emas dengan uang kartal, asalkan emas yang dicicil bentuknya dalam perhiasan, atau emas yang bentuknya memang bukan uang atau saman, meskipun emas dan perak itu masih dianggap satu ilah sama uang kartal atau sama-sama saman. Sementara itu, di Indonesia sendiri, fatwa mengenai kredit emas itu ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 77 DSN MUI 5 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Di mana di dalam fatwanya, DSN MUI secara umum mutusin secara hukum kalau jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabaha, hukumnya boleh selama emas itu nggak jadi alat tukar yang resmi atau sebagai uang. Di mana keputusan fatwa ini salah satunya juga didasarin sama pertimbangan para ulama yang merujuk pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Jadinya menurut fatwa ini, syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi, kayak yang udah kita baca di awal tadi, itu nggak berlaku lagi buat pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini. Dan dipandang, transaksi cicil emas emang dibutuhin masyarakat saat ini. Nah, menariknya, secara internasional pendapat ini bukan jadi pendapat mayoritas atau populer dari lembaga fatwa atau jumhur ulama lain. Salah satu alasan atau argumen dari para ulama ini menyebutkan karena hadis yang ngewajibin tukar-menukar emas perak harus tunai itu dianggap sifatnya mutlak, baik itu emas atau perak yang bentuknya perhiasan maupun emas atau perak yang bentuknya mata uang. Terlebih lagi, nggak ada dalil yang ngehususin kalau emas yang dimaksud di hadis itu cuman emas dan perak dalam bentuk perhiasan aja.
Terus argumen kalau kelebihan dari jual beli emas perhiasan yang dianggap imbalan karena usaha untuk ngebikinnya juga nggak dibenerin karena emas dalam bentuk uang pun tetap ada proses cetak dan nambahin ornamen di emasnya. Sementara pendapat lainnya bilang jika kita ngizinin jual beli emas secara non-tunai dikhawatirin bakal jadi celah buat ngehalalin riba jahiliyah. Karena bisa jadi nih, kalau misalnya kita punya utang dalam bentuk perhiasan misalnya, maka orang yang ngasih utang sama kita bisa aja minta lebih karena tadi nganggap kalau hukum riba itu nggak berlaku lagi sama emas yang bentuknya bukan uang. Jadi untuk mencegah celah kayak gitu, terlepas emas atau perak itu merupakan mata uang atau bukan, maka hukum dan syarat tentang riba dalam emas dan perak itu tetap berlaku berdasarkan pendapat para ulama. Berdasarkan pendapat para ulama ini, maka bisa kita simpulin sederhananya. Yang pertama, kalau kita condong kepada pendapat para ulama yang nganggap kalau larangan tukar-menukar emas atau perak nggak tunai itu mutlak apapun bentuknya, dan emas, perak, serta uang kartal itu dianggap masih satu kelompok barang ribawi, maka menurut pendapat para ulama ini, haram hukumnya kita buat jual beli emas dengan uang kartal kalau nggak tunai atau langsung serah terima, karena dikhawatirin masuk ke dalam jenis riba nasiyah. Nah, yang kedua, kalau kita cenderung condong sama pendapat para ulama yang bilang kalau selama emas yang kita perjualbeliin itu bukan emas dalam bentuk uang atau saman, maka hukumnya boleh kita beli emas dengan cara nggak tunai alias cicil dengan uang kartal sebagaimana dibolehin buat kita nyicil barang biasa alias barang non-ribawi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sampai sini menurut lu pendapat mana yang paling nenangin hati? Kasih pendapat lu di bawah ya. Dan sekian dulu episode Syar'i kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Pantengin terus episode Syar'i lainnya. Karena belajar di Syar'i, kita sama tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.